Halo semua, ya kembali dengan Suntar ya di dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan daripada tutorial Manim, tapi kita akan fokus kepada objek geometris ya. Jadi bagaimana misalkan kita membuat bentuk tertentu ya, lalu bentuknya itu propertinya atau ukurannya ya, size-nya, kemudian misalnya warnanya, lalu peletakan posisinya relatif satu sama lain seperti apa. Nah, kita akan coba di dalam tutorial kali ini. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya VS Code ya. VS Code yang sudah saya siapkan adalah saya berikan nama di sini tutorial 4 ya. Lalu kemudian seperti biasa 3 baris ini standar ya. Jangan lupa bahwa misalkan kelasnya ini namanya apa ya, silakan tentukan karena ini saya lagi ingin membahas geometri ya. Saya namakan saja geometri 1 ya. Nanti mungkin di video yang kedua geometri 2 dan seterusnya. Lalu kita mau coba pertama-tama mungkin membuat bentuk kotak ya, bentuk kotak. Kotak itu ada dua macam, ada square, persegi, ada rectangle ya, yang bentuknya adalah persegi panjang. Nah, sebut saja kita berikan variabel atau label rect1 ya. Ini artinya persegi panjang 1 ya, yang kita isikan dengan objek geometris rectangle. Lalu kita kasih kurung, otomatis akan ada tutup kurungnya juga. Nah, propertinya atau apa saja yang kita mau tambahkan ya sifat-sifatnya. Misalkan kita bisa tulis stroke colornya ya, itu adalah red misalnya. Artinya persegi panjang ini ya, dia akan memiliki keliling ya, panjang sisinya itu sisi-sisinya berwarna merah ya. Lalu kemudian saya misalkan ingin membuat ketinggiannya itu adalah cukup 2. Lalu kemudian lebarnya adalah 3 misalnya ya. Nah, itu ada color, tapi saya juga bisa bikin warnanya itu ada semacam keburaman atau transparan ya, transparansinya itu ya. Jadi tingkat transparan daripada warnanya saya bisa bikin stroke lalu opacity-nya ya. Opacity-nya misalkan 0,4 ya. Nah, kira-kira ini akan menjadi seperti apa? Kita coba ya. Self add rect 1 ya. Nah, perhatikan kalau misalkan saya tidak tambahkan self weight ya, saya cuma self add ini kan sudah menampilkan. Tapi sebenarnya yang ditampilkan ini apa? Ini instan langsung ditempel di dalam canvas itu. Artinya ini akan menjadi apa? Image sebenarnya. Coba ya, Ctrl S. Dia nanti hasilnya bentuknya bukan video, tapi seperti gambar, begini aja. Kalau saya tambahkan misalnya self weight ya, atau ada self play, misalnya ada animasi tertentu, waktu create dia bergerak gitu ya, ada yang menggambar misalnya kotak itu ya, maka nanti dia akan menjadi file video ya. Ctrl S misalnya seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, ketika saya tambahkan jeda 3 detik ya, maka di situ dia akan menjadi video. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita pause dan apa sebagainya. Nah, ini rectangle yang pertama ya. Jadi bisa kita berikan warna ya. Tetapi begini, bagaimana kalau saya tidak ingin hanya kotaknya saja garisnya berwarna merah, tapi saya isinya pun ingin saya berikan warna. Oke, berarti di luar ini saya bisa titik gitu ya. Saya bisa set ya, lalu fill ya. Nah, ini saya enter ke bawah dulu supaya tidak tabrak ya, set fill ya. Nah, saya ingin menetapkan ya set isinya itu saya berikan warna misalnya blue. Ini harusnya sama dengan ya. Oke, set fill-nya color-nya itu blue gitu ya. Lalu kemudian oh ini langsung aja ya, karena ini kan sudah fill ya, nggak perlu pakai color lagi ya, langsung aja blue. Lalu kemudian opacity-nya misalnya 0,5 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini saya nggak pakai misalkan opacity-nya itu fill opacity gitu ya, karena sudah jelas ini fill ya yang mengisi gitu ya. Maka ini cukup opacity aja. Kita coba Ctrl S. Hasilnya akan seperti apa? Nanti dia persegi panjang ya dengan apa namanya garis berwarna merah, tapi akan diisikan berwarna biru ya, ada isi berwarna biru dengan
transparansinya 0,5. Kalau 1 tentu saja dia terang ya birunya ya. Oke, ini adalah rectangle yang pertama, persegi panjang yang pertama. Kita coba cara lain ya. Misalkan saya mendefinisikan ada rectangle yang kedua ya. Jadi ini rectangle, kemudian ini seperti ini. Nah, saya nggak pakai stroke color, tapi saya langsung misalkan color. Apa yang terjadi misalnya? Blue misalnya gini ya. Yang blue deh, udah ada. Saya pakai yellow aja ya. Oke. Ini saya di bawah juga saya add satu lagi rect 2 supaya dia bisa muncul ya. Karena kalau enggak tidak tertampilkan di layar nanti. Nah, Ctrl S ya, kita generate ya, kita coba running, kita lihat hasilnya. Maka dia akan menjadi persegi panjang yang kotaknya itu garisnya ya berwarna kuning. Jadi kalau stroke color itu adalah garisnya, ketika nggak ada kata stroke pun dia tetap adalah garisnya. Ya. Nah, tapi begini, saya bisa dengan cara lain ya. Saya tidak di luarnya set fill, tapi di dalam ini langsung menggunakan pengisian warna ke dalam kuning ini. Nah, mungkin ini saya yang atas itu saya geser dulu kali ya. Saya shift dulu ya, shift up mungkin kali 3 kali ya, supaya tidak nabrak ya. Misalnya begini ya. Ini kemudian di dalamnya ini saya tentukan ya ada fill opacity-nya. Jadi fill opacity-nya itu misalkan saya kasih 0,6. Ya, kira-kira nah ini rectangle 2 sudah saya ini ya tampilkan ya, self add. Kita coba running ya. Apa yang terjadi? Oke, itu ketinggian ya, up-nya 3, mungkin 2,5 saja nanti ya, saya ubah lagi 2,5. Oke, nanti running, nanti dia akan turun sedikit. Nah, perhatikan yang rectangle 2 ini colornya yellow. Ini yellow ini kan sebenarnya garis luarnya ya. Sama seperti stroke colornya ini ya, itu garis luarnya atau garis sisinya saja yang berwarna kuning. Tapi ketika saya pakai fill opacity, ini artinya otomatis sebenarnya saya ingin dia terisi. Karena ini kan fill kan. Tapi warna apa yang diambil? Ya ternyata warna yang diambil adalah warna si garis luar ini. Akan sama gitu. Kecuali kalau misalkan saya definisikan. Ya, saya definisikan misalkan di dalam situ ya, nanti ada fill color-nya. Misalnya ya, saya di sini tambahkan lagi, di sini, koma. Nah, di sini saya kasih misalnya fill color-nya apa? Misalnya color-nya adalah pink ya. Misalnya begini. Oke, kita Ctrl S ya, kita lihat ya, kita generate ulang. Nah, itu lagi mulai running ya, kita akan lihat nanti nah, luarnya kuning ya, karena ini kan stroke-nya kan. Tadi kalau cuma fill opacity ya, dia akan mengisi warna sesuai dengan garis yang luar itu, yang kuning juga. Tapi karena fill ini saya definisikan pink, maka dia akan menjadi warna pink. Seperti itu ya, kira-kira ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama, fill-nya itu bisa langsung kita tuliskan di dalam seperti ini, tapi bisa juga kita gunakan set fill ya di luar daripada rectangle-nya gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah dua cara yang bisa kita lakukan ya, khususnya dalam pemberian warna. Kita coba objek yang lain ya, misalkan circle ya, circle 1 gitu ya misalnya. Ini saya pause dulu ya. Circle di sini. Nah, circle itu panjang sisinya apa ya gitu ya. Circle itu kan pendefinisiannya jari-jari ya. Jadi ada radius di situ, radius. Nah, radiusnya misalkan saya pakai 0,8. Ya. Sama ya, misalkan color-nya itu red ya. Atau purple deh. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian di bawah sini saya bisa self play ya. Play, lalu saya create ya, create cell 1 ya. Oke. Nah, ini kan akan nabrak ya, jadi saya akan pindahkan ya, berarti next to ya, atau to corner juga boleh ya, to edge juga boleh, corner aja ya, berarti ke
ke itu ya, titik apa namanya, ujung ya. Misalkan di yang kanan atas ya, berarti up, right, besar semua. Seperti ini. Kita coba Ctrl S ya. Kita save apa yang akan terjadi. Nah, dia harusnya nanti, nah di kanan itu, dan dia ada animasinya ya. Perhatikan bahwa ini kan saya cuma tulis color saja ya, dan di situ hanya ternyata stroke-nya ya. Kecuali again ya, sama seperti di atas, kalau misalkan saya kasih koma, lalu di sini saya berikan fill opacity. Artinya dengan kata lain, saya memerintahkan untuk mengisikan, dan isinya itu punya tingkat transparansinya itu adalah misalnya 0,7. Nah, warna apa yang dipakai? Ya pasti kalau tidak ada yang saya definisikan, misalkan fill color-nya saya tidak tulis, maka seharusnya seperti tadi ya, kita akan lihat apa yang terjadi. Warna yang diambil untuk mengisi lingkaran ini adalah sama seperti garis yang di luar ini, yang berwarna ungu. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Selain daripada ini ya, kita juga bisa square kali ya. Kita bisa coba square itu kan persegi ya. Jadi, square 1 misalnya gitu ya. S-nya besar kalau udah masuk ke itunya ya, operatornya. Square-nya itu misalkan saya ingin panjang sisi, jadi side. Nah, itu udah muncul ya. Side length-nya misalnya 1,2 misalnya ya. Lalu sama seperti itu, saya mau color-nya itu adalah misalnya orange ya. Kemudian ini titik ya, next to ya. Misalnya next to siapa? Next to misalnya rectangle 2. Ya, lalu dari mana? Dia ada di bawahnya, down-nya. Oke, ini saya enter saja ya di sini supaya dia ke bawah. Nah. Tapi ini tentu saja belum muncul ya, belum tertampilkan di layar karena ini masih gelap ya. Karena juga saya belum melakukan self add atau self play. Nah, sekarang saya misalkan self play sudah ada create. Nah, di dalamnya saya tambahkan saja di sini. Tetapi gini, kalau misalkan saya seperti ini, saya nggak bisa langsung square gitu ya. Nah, square-nya mau diapain? Apakah di create ya, atau di misalnya di write ya. Square 1. Nah, seperti ini. Nah, udah terang ya. Maka tinggal kita Ctrl S. Kita akan dapatkan nanti square-nya itu dia akan di bawahnya rectangle yang kedua. Nah, seperti ini. Oke. Nah, perhatikan objek geometris itu tidak hanya ini ya, masih ada yang lain. Beberapa mungkin salah satu yang penting mungkin dot kali ya. Dot. Misal dot 1 ya, titik ya, dot itu titik. Nah, dot itu, nah itu ada ya. Nah, dot ini juga bisa kita berikan warna, misalkan color-nya itu udahlah yellow aja ya, yellow. Ya, kemudian radius ya. Radiusnya misalnya 0,6 misalnya begini. Lalu saya tambahkan saja di sini self add aja ya. Dot 1, tapi dotnya saya kira jangan di tengah kali ya, tapi kita bikin di sebelah bawah circle ya, maka dia next to kasih kurung di sini circle. Nah, circle yang ini 1 itu, lalu di bawahnya. Oke, tapi ini agak kepanjangan ya, saya enter ya di sini ya, atau ini saja saya enter. Nah, begini. Oke, kita coba, kita generate ya, kita lihat apa hasilnya. Nanti setelah di running, harusnya dia ada di bawah lingkaran itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dot, tapi dotnya ini besar sekali. Nah, bedanya dot sama circle apa? Saya kira kalau circle itu kan luarnya itu warnanya bisa berbeda dengan dalam. Tapi kalau dot itu kan titik ya. Cuma ini titiknya besar aja. Jadi ini sebenarnya bukan lingkaran sebenarnya, tapi titik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin
stroke colornya itu apa gitu ya. Nah, saya kira nggak akan berbeda ya. Mungkin Anda bisa coba-coba kali ya, tapi setahu saya seperti itu ya. Saya pernah coba dan saya kira saya nggak bisa ubah, bisa warna luar sama warna dalam itu berbeda gitu ya. Oke, itu adalah dot ya, tapi ada satu lagi lingkaran kan bisa saja misalkan cuma sampai busur tertentu ya. Jadi itu arc ya, misal arc 1 busur ya. Nah, kalau arc ini kan tentu saja ada radiusnya ya, sama lah ya. Radiusnya itu misalnya 1 ya. Lalu kemudian, nah, dia harus mulai dari mana sampai mana. Misalkan start angle-nya itu adalah sudutnya itu dari misalnya 0 ya. Lalu kemudian sudutnya itu sampai kapan, sampai mana gitu ya. Misalkan sampai pi. Nah, pi itu harus huruf besar semua ya, kalau khusus untuk yang sama dengan ini, pi per 2. Artinya pi radian itu kan 180 derajat ya. Jadi pi per 2 itu adalah 90 derajat sebenarnya. Nah, arc 1 ini kita mau dia ada di ini ya, to edge ya, pada batas misalnya. Nah, saya pakai left aja ya, pasti kosong di kiri ya. Oke, seperti itu. Ini saya enter supaya tidak banyak nabrak ke kanan. Lalu arc satunya itu saya tambahkan di sini saja. Nah, seperti ini. Ctrl S. Kita lihat apa hasilnya ya. Nah, seperti yang kita lihat ya. Nah, di sini ada busur ya berwarna putih ya, karena kita memang belum mendefinisikan warnanya, dia akan kasih standar berwarna seperti itu. Lalu misalnya saya ingin ada segitiga ya, sama ya. Misalnya tri 1 sama dengan triangle ada nggak? Muncul ya, triangle-nya muncul. Sama misalkan color-nya itu saya ingin blue ya, blue. Blue ini kan ada macam-macam, saya blue C misalnya ya. Lalu kemudian dia itu posisinya ada di kiri bawah ya kali ya, shift. Lalu kemudian ke down aja kali ya, down sebanyak misalnya 2 kali. Ya. Oke, seperti ini. Lalu tri 1 saya tambahkan di sini juga supaya langsung bisa di add, dimunculkan di layar ya. Ctrl S ya, kita coba running, maka nanti harusnya muncul segitiga ya. Yang posisinya itu dia harusnya tadi di tengah, tapi saya shift ke bawah sebanyak 2 kali. Nah, di situ tuh segitiganya ya. Dan segitiganya saya tidak definisikan, misalkan tadi fill ya, fill opacity atau fill color saya tidak berikan, makanya dia tidak terisi penuh ya. Tapi kalau saya tulis sama seperti tadi, kalau fill opacity saja, otomatis meskipun ini adalah warna garis luarnya, maka nanti opacity-nya akan transparansinya yang terisi di dalam juga warnanya sama. Kecuali kalau saya tulis ya untuk fill color-nya yang lain begitu. Sama seperti tadi lah intinya ya. Lalu mungkin saya pikir terakhir ya, bagaimana kalau kita kelompokkan ya. Ini sebenarnya nanti akan masuk ke dalam pembahasan saya tentang pengelompokan. Tapi saya perkenalkan dulu, tidak apa-apa ya, supaya nanti Anda bisa paham bahwa ada hal-hal yang kalau banyak sekali objek, ini kan M-objek ya, ini kan mathematical object itu kan salah satunya kayak geometri seperti ini. Bagaimana kalau kita kumpulkan ya ke dalam satu grup, lalu dalam grup itu baru kita arrange. Saya kira nanti itu akan lebih mudah ya. Misalnya grup 1 lah ya, grup 1 misalnya. Kemudian di sini saya definisikan V group ya, V group. Nah, ini. Nah, grupnya apa aja ya, tinggal kita list di sini. Ada apa aja di situ? Misalnya circle 1 ya, oke. Lalu ada square ya, 1 ya. Lalu ada dot ya, dot 1. Kemudian ada apa lagi? Arc 1 ya. Kemudian ada rectangle 2. Misalnya seperti ini. Ya, nah ini adalah grup 1. Nah, maka secara berurutan, secara programming, sebelum ini tunda terakhir ini ya, saya mau lakukan self play ya.
Kemudian grup 1 ini, coba ya, sebelum saya play deh ya, saya mau misalkan save add dulu ya, grup 1. Ini kira-kira seperti apa gini ya. Nanti kalau kita lihat ya. Ctrl S, ya tentu saja seharusnya tidak terjadi apa-apa. Karena itu baru kita definisikan grupnya, ya, belum terjadi apa-apa. Tapi kalau grup 1 ini, nah ini di bawahnya saya tambahkan ya, ada satu operasi yang saya mau lakukan terhadap grup ini. Saya enter dulu. Nah, ini misalnya grup 1 ya, range ya. Nah, range bisa range in grid ya, bisa range yang lain ya, tapi saya range saja. Saya range itu ke kanan misalnya, seperti ini. Ya. Ini artinya ya, grup 1 yang tadi saya sudah definisikan isinya apa aja, nah itu kan tidak akan tertampilkan ya. Jadi penampilan sama seperti biasa yang kayak tadi, tapi sekarang grup 1 ini saya lakukan pengaturan range ya. Nanti ketika saya munculkan nih, saya tampilkan di layar grup 1, kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat, Ctrl S. Maka dengan running Python ini ya, kita akan lihat grup yang isinya tadi adalah 5 ya, circle 1, square 1, dot 1, arc 1, rectangle 1 ya. Itu secara berurutan, perhatikan, circle 1 yang mana? Yang ini kan. Lalu square ya kan. Kemudian dot ya, ini dot ya, bukan yang circle ya. Lalu arc itu busur ya. Lalu kemudian persegi panjang 2. Dia akan memanjang secara horizontal ke kanan gitu ya, secara berurutan. Dan berurutannya kan, ini kan saya mintanya kan ke kanan ya. Artinya dia akan ke kanan secara berurutan dari sini, circle 1 sampai ke rectangle yang kedua. Ya, seperti itu ya. Jadi gunanya grup itu ya, kita bisa lakukan hal-hal semacam ini. Atau misalkan saya tidak mau, misal dia tiba-tiba muncul seperti itu ya. Tapi misalkan seperti biasa dulu, seperti awal dulu, ya masih berantakan gitu ya. Jadi grup satunya itu belum di arrange ya. Jadi masih saya definisikan grup 1 isinya apa aja sih gitu ya. Oh, circle 1 ya, square 1, dot 1, arc 1 dan rectangle 1 ya. Oke ya. Lalu kemudian self add itu kan menampilkan yang tadi semua ya. Nah, nanti harusnya bentuknya seperti yang sebelumnya tadi ya, sebelum di arrange ini ya. Karena yang arrange-nya kan saya matikan ya. Nah, begini ya, kita kembali seperti tadi. Tapi kan grup 1 sudah saya definisikan. Nah, saya mau coba bermain, tapi bukan saya arrange dari sini, baru saya tampilkan. Tapi waktu menampilkan itu sambil di arrange gitu ya. Maka ini harus bentuknya animasi ya. Jadi self play ya. Ini kok agak, ini ya, tunggu bentar. Oke. Self play, kemudian grup 1 ya. Nah, animate ya. Jadi grup 1 yang adalah V group itu kita mau lakukan animasi. Ya, nah animate ini apa? Ya, kita bisa lakukan arrange ya. Ini harus titik juga ya. Range ya. Lalu misalkan ke atas kali ya, coba ya kita bikin ya. Up. Ke atas seperti ini. Oke, karena ini adalah animasi, kita coba bikin runtime-nya agak tidak terlalu cepat ya, biar kita bisa lihat ya, runtime-nya 2 saja. Oke, sekarang kita coba running ya, kita akan lihat ya. Jadi, save play ini akan membuat animasi sambil dia mengatur dirinya ke atas, harusnya seperti itu. Nah, ya. Jadi tadinya kan letak-letaknya seperti sesuai dengan spesifikasi yang saya tentukan di awal ya, ada self add itu ditambahkan rectangle 1 dan apa sebagainya gitu ya. Lalu kemudian saya perintahkan terakhir, saya animasikan ya grup 1 yang adalah sebenarnya kelompok yang isinya ini diperintahkan untuk dia bergerak sampai posisi vertikal. Nah, perhatikan karena saya bilangnya up, berarti apa? Berarti urutannya yang V group ini yang circle 1, square 1 ya, itu dari bawah ke atas karena dia
saya minta range-nya ke atas gitu. Berarti ke atas, berarti urutan pertama ini, perhatikan, circle 1, lalu kemudian ada square ya. Ini kan segitiga kan yang tadi ya, yang tidak diapa-apain ya sebenarnya ya. Yang bukan termasuk grup itu, makanya dia nabrak ya di sini ya. Lalu ada dot ya, lalu kemudian arc 1 nih sini, arc 1, terakhir adalah kotak yang kedua ya. Seperti itu. Jadi ini gunanya V-group, dan V-group ini nanti ada banyak sekali gunanya ya, khususnya kalau kita ingin melakukan pengaturan ya, pengaturan yang mungkin banyak. Bahkan kalau misalnya saya ingin bikin 100 ya, 100 titik, 100 dot berjejer begitu. Nah, itu kan kalau saya ketik 1 dot, 1 dot, 2 dot, 3 dot, 4, terus kemudian self add, lalu dot 1, dot 2, dot 3, itu kan habis waktu. Tapi saya bisa dengan V-group ini, saya definisikan dotnya itu nanti seperti kayak berulang sampai ada 100 kali misalnya. Lalu kemudian saya tinggal tampilkan grupnya itu sambil di arrange ya. Nah, itu akan sangat efisien sekali ya. Jadi di dalam kita melakukan animasi. Oke, saya kira untuk pengantar khususnya objek geometris sampai di sini ya. Nanti di dalam video selanjutnya kita akan coba hal-hal yang lain ya, yang berkaitan dengan misalnya melakukan animasi. Oke, sampai jumpa.